Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Aku habis selesai bikin makan malam, bikin makan malam buat majikan laki-laki. Yang majikan perempuan sama anak gadisnya lagi pergi ke rumah nenek, dan anak aku yang kecil lagi di bawah sama teman-temannya main PS, dan anak aku yang nomor 2 si Faisal lagi pergi sama teman-temannya. Dan aku selesai kerja, selesai bikin makan malam, dan tadi itu aku dapat berita dari temen, masih tetangga kampung juga, dan aku sedikit kaget dan bisa buat pelajaran juga buat aku. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena dia itu tadi ya sedikit kena masalah sama majikannya. Dia tadi habis cerita panjang lebar sama aku, dan aku juga rada kaget karena dia itu udah kerja lama banget di tempat majikannya itu, sekitar 18 tahunan kalau nggak salah tadi. Tapi karena ya gimana ya, namanya juga orang kerja sama orang gitu, nggak mungkin nggak ada masalah, pasti masalah tuh selalu ada gitu. Tapi kalau bisa kita itu jangan cari masalah atau bikin masalah. Kalau bisa ya, misalnya kita itu masih butuh duit, masih butuh pekerjaan, kalau bisa mah kita jangan cari masalah, kita lurus-lurus aja lah, fokus dengan pekerjaan gitu. Tapi namanya juga manusia, pasti ada kesalahan dan kehilafan, serta nggak bakalan ada manusia yang sempurna gitu ya. Dan tadi dia itu bercerita, katanya dia tuh mau pulang ke Indonesia karena dia lagi berantem sama majikannya. Karena ya apa ya namanya juga, mungkin udah jalannya seperti itu, padahal dia itu udah lama banget loh, udah 18 tahun. Kadang-kadang orang sini kan begitu ya, kalaupun kita itu udah kerja lama sama dia itu, kalau kita itu punya kesalahan sedikit aja, jadi kebaikan kita itu kayak nggak ada artinya gitu loh, ketutup semuanya dengan satu kesalahan gitu. Tapi itulah orang sini tuh pasti, kalau yang udah pernah kerja di sini di Timur Tengah pasti pada tahu ya orang Timur Tengah tuh seperti apa. Walaupun nggak semuanya sih, ini mah aku ngomong beberapa aja gitu, jadi nggak semuanya seperti itu gitu. Dan kebenaran itu mungkin lagi nasibnya temen aku kurang baik, tetangga kampung aku itu ya terpaksa dia harus pulang gitu, padahal dia baru datang berapa bulan gitu lah, 7 bulanan kayaknya. Dia itu habis cuti tuh 3 bulan di rumah, dan dia baru datang 7 bulan. Dan ceritanya itu sepertinya masalahnya juga nggak terlalu gede loh sebenarnya. Dia itu mau ngargoin gitu ceritanya. Dia itu di rumah ada berdua, ada temennya gitu, jadi ada ART-nya tuh 2. Nah di situ dia itu mau ngargoin gitu. Kemarin waktu dia temennya itu mau ngargoin, kenapa tasnya itu nggak diperiksa seperti itu, jadi los aja gitu sama majikannya, dikargoin gitu. Nggak usah disebut ya itu dari negara mana, yang pastinya bukan dari Indonesia kayak gitu. Dan giliran tetangga aku atau temen aku itu yang mau ngargoin, kenapa tasnya diperiksa seperti itu katanya. Dan dia itu sedikit apa ya, marah lah gitu, sedikit kurang enak gitu, padahal dia juga udah kerjanya udah 18 tahun gitu. Nah kata majikannya, ya terserah aku lah, aku mau meriksa kamu atau aku nggak mau memeriksa si temen kamu, itu mah hak aku katanya gitu. Nah jadilah temen aku atau tetangga aku tuh otomatis ya marah lah, dia kayak yang tersinggung apa gimana, aku juga kurang tahu. Dengar ceritanya tadi kayak gitu ya, aku mah pendengar setia gitu, jadi aku share di sini supaya bisa dibuat pelajaran buat teman-teman semuanya yang tentunya yang ada di Timur Tengah. Siap apa ya, kalau kita masih butuh duit, masih butuh pekerjaan, kita nggak usah menantang-nantang majikan buat
apa ya, minta pulang gitu. Ya kayak temen aku ini katanya dia tuh seperti ini katanya. Kalau kamu udah nggak suka sama aku, kalau kamu udah nggak mau aku di sini, ya udah pulangin aja aku, nggak apa-apa gitu katanya tuh. Nah orang sini kan kadang-kadang mereka tuh nggak mau juga ditantang-tantang seperti itu gitu. Nggak semuanya juga sih, tapi adalah beberapa gitu ya. Seperti contohnya temen aku ini katanya. Dia itu bilang begitu sama majikannya, dan kebetulan mungkin juga lagi pada emosi antara majikan sama ART-nya. Nah kata majikannya itu, ya udah aku pulangin kamu katanya, dan dikiranya itu cuman bercandaan, ternyata beneran. Mungkin dia semingguan lagi bakal pulang ke Indonesia, karena memang majikannya juga udah mungkin kebawa emosi juga, dan ART-nya juga temen aku itu juga mungkin udah kebawa emosi juga. Tapi tadi dia itu bilang sebenarnya itu cuman gertak aja sih katanya gitu, supaya apa ya, maksudnya ya kalau aku mungkin kayak gitu, kenapa satu nggak diperiksa giliran aku diperiksa, mungkin aku juga ada marahnya juga mungkin ya kalau aku gitu. Tapi ya semuanya udah terjadi, ya gimana lagi kata dia itu gitu, ya nggak apa-apa gitu, kalau dipulangin ya udah aku mau pulang gitu. Padahal dia masih punya target gitu loh, mau berapa tahun lah gitu, nanti udah nggak mau kesini lagi dan mau fokus mau pulang kayak gitu. Tapi ya gimana lagi, namanya nasi sudah menjadi bubur kata dia tuh gitu ya. Aku cuman bisa ya nggak apa-apalah, mungkin memang udah kejadiannya seperti itu kata aku tuh gitu. Bisa jadi pelajaran buat aku juga, karena aku tuh masih butuh duit, aku masih mau butuh pekerjaan ini. Jadi mudah-mudahan aku nggak ada masalah sama majikan, mudah-mudahan aku bisa fokus lancar karena aku masih punya anak sekolah. Jadi aku pribadi adalah tentunya masalah sama majikan itu, adalah cekcok sedikit sama majikan itu, tapi enggak yang sampai aku masukin ke hati gitu. Kalau udah ya udah gitu, kalau udah ya udah, kalau aku salah aku ya minta maaf, kalau majikan aku salah dia pernah dong minta maaf beberapa kali itu sama aku kayak gitu. Dan jadi nggak usah dibuat gimana gitu ya. Aku juga nggak pernah sih minta sama majikan, udah kamu mah kalau nggak mau aku pulangin aja gitu, nggak pernah. Aku untungnya nggak pernah bilang begitu gitu, karena memang aku tuh tahu gitu sedikit, kayaknya aku tahu sifat orang sini itu seperti apa gitu, karena aku masih butuh pekerjaan, butuh duit buat anak aku sekolah. Sekarang itu anak aku lagi butuh banget biayanya karena dia udah mendekati wisuda kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya kalaupun aku bertengkar kecil-kecil juga bisa diselesaikan secara baik-baik gitu. Nah itu tuh buat pelajaran aku banget jadinya itu tadi kasus temen aku tuh. Ya Allah, ya gimana lagi gitu, udah semuanya udah terjadi kan, jadinya ya mau nggak mau ya harus pulang gitu dianya. Dan seminggu lagi dia ya udah terbang. Ya aku ya sabar aja lah, mungkin memang sudah jalannya rezekinya sampai di situ. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, dan aku juga mudah-mudahan ya Allah, amit-amit, mudah-mudahan aku tuh nggak ada masalah sama majikan, dan aku juga nggak mau bikin masalah juga, insya Allah mudah-mudahan aku lancar. Dan di sini tuh banyak banget apa ya, maksudnya sharing gitu loh sama teman, maksudnya pengalaman kerjanya tuh seperti apa, di majikannya tuh gimana, begitu juga aku gitu. Jadi aku tuh bisa menimbang-nimbang gitu loh yang aku harus lakukan kayak gitu. Aku sedikit gaknya tuh aku bisa belajar gitu dari teman-teman gitu, kalau lagi pas ngobrol, pas teleponan, pas cerita kayak gitu. Jadi pas ketemu kayak gitu, jadi aku tuh bisa sharing-sharing gitu sama teman, oh iya kayak gini, seperti ini gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya, amit-amit gitu, jangan sampai kita itu di negara orang, di negeri orang kena masalah atau gimana lah gitu. Mudah-mudahan sampai aku habis kontrak yang ini, mudah-mudahan aku tuh baik-baik saja dan aku bisa pulang ketemu keluarga dan kumpul lagi sama keluarga, amin kayak gitu. Tapi ya itulah pengalaman jadi seorang TKW yang di Timur Tengah khususnya. Aku tuh banyak banget tetangga loh yang di sini tuh, ada yang di Jeddah, ada yang di Taif. Maaf, bersin.
Yang di Riyadh juga ada beberapa biji gitu loh, ada beberapa biji, ada beberapa orang gitu loh. Itu tuh ada yang teman sekampung, ada yang teman lain kampung, deket-deket, nggak satu kelurahan tapi deket-deket gitu loh. Aku tahu kampungnya tapi nggak tahu misalnya rumahnya mana gitu. Jadi saling ngobrol, saling bertukar pikiran kayak kayak gitu. Dan kebetulan tadi ada temen yang apa ya, telepon seperti itu gitu. Ya nggak apa-apa lah, itu memang udah jalannya kali ya, nggak usah sedih kata aku tuh. Ya udah pulang aja kalau memang udah dipulangin, kata aku tuh gitu. Makanya kalau itu tuh jangan suka nantang, kata aku tuh. Kalau masih butuh ngapain juga kamu tuh nantang-nantang, cuma diperiksa ini. Kalau memang nggak ada apa-apanya ya udah biarin diperiksa aja gitu, nggak usah takut, nggak usah gimana, kenapa harus itu gitu marah gitu kan, cuman diperiksa ini. Kalau mau dikargoin, aku justru waktu mau pulang itu pas aku kan waktu mau pulang itu ngargoin dulu ya, ngargoin korma sama ngargoin jajan-jajanan kayak kayak gitu tuh. Aku malah disuruh lihat gitu, kamu mau lihat nggak ini aku mau ngargoin ini gitu, apa mau lihat nggak sebelum aku tutup. Nggak usah lah gitu kata majikan aku tuh, udah tutup aja gitu, percaya aja gitu dia mah. Aku justru suka diperlihatkan gitu. Kalau aku mau pulang juga tas aku tuh suruh lihat dulu sama dia, kamu mau lihat nggak tas aku, ah udahlah nggak usah gitu kata dia tuh seperti itu. Dan mudah-mudahan itu buat pelajaran khususnya buat aku juga. Jangan sampai kalau kita masih butuh pekerjaan dan butuh duit buat anak sekolah, tentunya kalau aku itu jangan sampai minta pulang dulu ya. Dan siapa tahu buat teman-teman juga ada yang apa ya, manfaatnya, ada sisi positifnya, ada yang bisa dibuat pelajaran juga, supaya kita kalau kena masalah sama majikan, janganlah kita cepet-cepet nantang majikan buat minta pulang. Atau kita itu apa ya, gimana ya, kita juga harus apa ya, harus bisa menempatkan dirilah gitu sebagai ART juga gitu. Bukannya ART itu terlalu rendah, enggak seperti itu. Tapi kalau bisa diselesaikan baik-baik mah diselesaikan. Jangan kalau majikan suara kenceng kita juga harus kenceng gitu, enggak juga sih gitu. Aku biasanya sih kalau ada cekcok sedikit sama majikan, ya udah aku mah pergi ke kamar gitu, aku diem gitu berapa misalnya seharian gitu, diem gitu. Udah nanti kalau udah selesai juga udah selesai gitu. Orang sini tuh biasanya memang sih kalau lagi marah itu ya kayak gitulah, tahulah mungkin udah teman-teman semua udah pada tahu ya orang sini kalau marah tuh seperti apa gitu. Tapi kalau sudah ya sudah gitu, mereka itu nggak kayak nggak ada apa-apa gitu, udah ya sudah gitu. Jadi kalau kita juga jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu sakit hati gitu, ya sudah gitu. Kita kan masih butuh gitu loh duit, ya sudahlah gitu, biarin masukin telinga sini keluarin telinga sini gitu aja. Nggak usah terlalu di dalam sini atau di dalam sini banget gitu, nggak usah. Udah masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini gitu. Jadi kitanya nggak terlalu itu gitu. Tapi ya nggak tahu lah ya, beda-beda cara berpikiran orang itu, nggak sama mungkin ya. Tapi mudah-mudahan lah apa yang aku share ini ada manfaatnya, ada sisi positifnya. Kalau masih butuh kerja dan butuh duit, jangan sampai nantang majikan buat pulangin. Nanti kalau dipulangin beneran, itulah repotnya. Mending kalau kita udah punya tabungan banyak di rumah, misalnya kita udah punya persiapan buat apa ya, masa depan gitu. Kalau belum apa-apa, tiba-tiba dia nantang-nantang bikin pulang, dipulangin. Nah itu tuh yang apa, yang berantakan tuh. Apalagi kalau kita masih punya banyak hutang, aduh jangan. Itu buat pelajaran aku banget. Kenapa aku share, maksudnya tadi aku juga udah minta izin, nggak apa-apain aku share di YouTube, nggak apa-apa katanya, kan udah terjadi ini gitu ya. Siapa tahu apa ya, teman-teman yang baru mau datang atau yang sudah di sini pasti punyalah masalah sama majikan. Kalau bisa jangan sampai ya, apa maksudnya, cekcok sedikit mah ya nggak apa-apa lah, itu mah udah wajar. Kalau masih butuh duit, butuh pekerjaan, jangan nantang minta dipulangin, nanti dipulangin beneran. Nah itulah seperti itu ya. Aku juga tadi habis ya, kata aku sabar aja, mungkin udah jalannya seperti itu gitu. Mudah-mudahan apa ya, kedepannya bisa jadi ya, apa ya, lebih baik lagi, banyak rezeki lagi,
rezeki kan dari mana aja gitu, yang penting kita mau berusaha pasti ada rezeki yang menyamperin kita gitu. Nah seperti itu ya, aku share ke kasus temen aku atau tetangga kampung aku. Pokoknya semoga semua para TKW yang dimanapun berada, nggak cuma di Timur Tengah, di Asia juga, semoga semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah sama majikan, kecapai cita-citanya sampai pulang dan punya masa depan lebih bagus lagi dan punya tabungan duit banyak sebanyak-banyaknya. Seperti itu, aku juga berharap diri aku juga seperti itu, karena memang tujuannya ke sini juga seperti itu kan, mau kita memperbaiki keadaan di rumah dan kita punya tabungan tentunya buat masa tua nanti dan buat anak-anak kita, bener kan? Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada pelajarannya bisa diambil, ada faedahnya juga, dan ada sisi positifnya buat kita semua, terutama buat aku sendiri. Dan terima kasih yang sudah ngedukung Safa Channel. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tanpa kalian Safa Channel bukan siapa-siapa. Terus dukung Safa Channel ya. Pokoknya aku cuma bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama kalian semua. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.